Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Akhir tahun 1997, jalan berdebu menghampar sepanjang mata memandang. Udara panas bercampur angin asin dari laut menyambut kedatangan keluarga kecil itu. Sebuah mobil tua, merek Kijang kotak, berhenti tepat di depan sebuah rumah reot yang catnya sudah pudar dimakan waktu. Itulah rumah baru Pak Sanusi dan keluarganya. Pak Sanusi, pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun, turun dari mobil sambil menyeka peluh di keningnya. Di belakangnya, Bu Sumarni, istrinya, turun sambil menggendong barang bawaan. Dua anak mereka, Arif, 15 tahun, dan Mira, 9 tahun, ikut turun sambil menatap bangunan tua di depan mereka. Rumah itu tampak kusam, dengan halaman depan dipenuhi ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Di bagian belakang, laut menghampar luas. Ombaknya terdengar lirih menghantam bebatuan karang. Aroma garam bercampur bau lumut tercium jelas. "Ini rumahnya, Pak?" tanya Bu Sumarni setengah ragu. "Iya, Marni. Murah. Loh, kita nggak akan dapat harga kayak begini di kota. Lagian, dekat laut, tenang, enak," jawab Pak Sanusi berusaha meyakinkan, meskipun ada keraguan kecil yang tersimpan di matanya. Warga desa menyambut mereka dengan sikap yang dingin. Beberapa hanya menatap tanpa senyum dari balik pintu. Yang lain memilih membisu dan langsung menutup jendela saat mobil mereka lewat. Arif sempat berbisik ke adiknya, "Kayak nggak suka ada orang baru, ya?" Mira hanya mengangguk sambil merapatkan diri ke kakaknya. Meski begitu, Pak Sanusi tetap berusaha ramah. Setiap bertemu warga, ia menyapa dengan senyum. Namun balasan yang diterima hanya anggukan singkat atau bahkan tatapan kosong. Siang itu mereka sibuk membersihkan rumah. Pak Sanusi menebas ilalang dengan parang. Arif membantu mengangkut perabotan yang sudah dikirim beberapa hari sebelumnya. Bu Sumarni dan Mira menyapu bagian dalam rumah yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu tebal. Matahari mulai condong ke barat. Saat azan maghrib berkumandang dari musyalah kecil di tengah desa, suasana mendadak berubah. Satu persatu warga desa menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Lampu-lampu padam. Bahkan suara jangkrik pun terasa lebih pelan dari biasanya. Pak Sanusi berdiri di teras, mengernyit heran. "Loh, kok sepi banget, ya?" Arif yang baru saja meletakkan ember di pinggir sumur ikut menoleh. "Iya, Pak. Biasanya kalau maghrib itu masih ada anak-anak main layangan atau main petak umpet. Ini kok kayak mati semua." Saat itu, seorang pria tua tiba-tiba muncul dari balik gang. Jalannya pelan, mengenakan sarung kumal dan peci lusuh. Ia berdiri di pinggir pagar yang nyaris roboh, menatap keluarga itu dengan sorot mata dalam. "Pak Sanusi, ya?" tanyanya pelan. "Iya, Pak. Maaf, saya belum kenalan." Pria tua itu mengangguk singkat. "Saya Pak Hadi, tinggal di ujung desa. Dulu kerja di pelabuhan, sekarang sudah tua." Pak Sanusi tersenyum. "Wah, senang ketemu panjenengan, Pak." Namun Pak Hadi tidak membalas senyum itu. Sorot matanya tetap tajam. Ia mendekat sedikit, lalu berbisik, "Maaf kalau warga sini agak aneh. Bukan gak suka pendatang. Cuma, tempat ini ada aturannya." "Aturan?" tanya Pak Sanusi. Pak Hadi melirik kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain mendengar. "Kalau sudah masuk maghrib, jangan keluar rumah, apalagi kalau malam Jumat Purnama. Tutup semua pintu, matikan lampu, diam saja di dalam." Pak Sanusi terkekeh pelan, berusaha meremehkan kegelisahan yang mulai tumbuh. "Kenapa, Pak? Ada apaan?" Pak Hadi tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai memerah. "Yang di luar, bukan cuma kita." Tanpa menunggu balasan, Pak Hadi melangkah pergi, meninggalkan Pak Sanusi dengan keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, suasana benar-benar senyap. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara radio, tidak ada suara percakapan dari rumah-rumah tetangga.
Yang terdengar hanya ombak bergulung di kejauhan. Pak Sanusi duduk di ruang depan sambil merokok. Arif menemani, sesekali mencuri pandang ke arah jendela yang hanya ditutup kain tipis. Di dapur, Bu Sumarni memasak nasi dengan kompor minyak tanah, sedangkan Mira duduk di pojok sambil memeluk bonekanya. "Pak," Bu Sumarni memecah keheningan. "Aku nggak enak hati." "Kenapa?" "Kayak ada yang nggak beres di sini. Bukan soal warga yang nggak ramah, tapi tempat ini dingin, mencekam." Pak Sanusi menarik napas panjang. Namanya juga desa pesisir. Biasanya memang gitu. Kalau malam anginnya kencang, suara ombak gede. Arif ikut bersuara. "Tapi kenapa warga pada tutup pintu, Pak? Serasa kayak ada jam malam." Belum sempat Pak Sanusi menjawab, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari arah musyalah. Suara itu dipukul 3 kali. Tok, 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 lalu hening. Mereka saling pandang. "Biasanya, kentongan itu tanda ada bahaya atau peringatan," kata Arif pelan. Pak Sanusi beranjak, hendak membuka pintu untuk melihat keluar. Namun tiba-tiba Pak Hadi muncul lagi dari balik pagar. Suaranya terdengar tegas. "Jangan dibuka, jangan keluar rumah." Pak Sanusi terkejut. "Kenapa, Pak?" Pak Hadi menatapnya lama. Kemudian dengan suara nyaris berbisik, ia menjawab, "Malam ini, malam Jumat, bulan purnama. Mereka lewat, lampor lewat." Suasana mendadak menjadi lebih dingin. Angin laut berembus kencang, meniupkan aroma asin bercampur bau anyir yang membuat bulu kuduk meremang. Di kejauhan, suara kentongan kembali terdengar. Namun kali ini, disusul oleh suara seperti roda berderak, kayu besar diseret di atas jalanan tanah. Pak Hadi mundur perlahan. "Tutup pintunya rapat-rapat, Pak Sanusi. Jangan keluar, jangan buka jendela." Tanpa menunggu jawaban, Pak Hadi menghilang di balik bayangan gang kecil, menyatu dalam gelapnya malam. Pak Sanusi menelan ludah. Tangannya gemetar ringan saat perlahan mengunci pintu rumah. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Lampu minyak satu-satunya dikecilkan nyalanya. Mereka semua duduk berdekatan, mendengarkan suara-suara dari luar yang semakin jelas. Derak, 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 seperti roda keranda besar, bergerak perlahan melewati depan rumah mereka. Dan di sela suara kayu itu, terdengar samar, tawa pelan perempuan tua, panjang dan lirih, bercampur suara tangis bayi yang menyesakkan dada. Arif meremas tangan adiknya erat. "Pak, itu suara apa?" Pak Sanusi hanya diam. Tak ada jawaban. Yang ada hanya degup jantungnya sendiri, berdetak semakin keras mengalahkan suara ombak di kejauhan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Sanusi merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Malam itu, langit di atas desa tampak jernih. Bulan purnama bulat sempurna menggantung tepat di atas kepala, memancarkan cahaya putih pucat yang membuat segala sesuatu di bawahnya tampak kelabu. Di dalam rumah tua Pak Sanusi, suasana mencekam menyelimuti tiap sudut ruangan. Lampu minyak satu-satunya sudah dikecilkan, menyisakan cahaya redup kekuningan. Mereka berempat duduk saling berdekatan di ruang tengah, hanya mendengarkan suara ombak dan desir angin laut yang berhembus menerpa dinding papan rumah tua itu. Namun, semakin malam, suara angin berubah. Bukan lagi desir lembut, melainkan desiran kasar seperti benda berat yang digesek di atas atap. "Pak," bisik Arif, "denger enggak?" Pak Sanusi mengangguk perlahan. Ia juga mendengarnya, suara gesekan keras, seperti kayu diseret di atas genteng. Sesekali suara itu berhenti, lalu terdengar seperti roda berderak berat, menyeret kayu tua yang lapuk. Gegerer kakak, gegerer kakak. Suara itu tidak berasal dari jalan desa. Suara itu tepat di atas rumah mereka. Bu Sumarni mulai menggenggam Mira lebih erat. "Apa itu, Pak?" Pak Sanusi menelan ludah. Ia tahu jawaban yang paling logis hanyalah mungkin ranting jatuh, atau mungkin ada hewan di atas genteng. Tapi hatinya tahu itu bukan ranting. Itu bukan hewan. Tiba-tiba,
Suara gonggongan anjing pecah di kejauhan. Anjing-anjing kampung melolong panjang, sambung menyambung. Suaranya menggema seperti sirine darurat. Dan yang membuat bulu kuduk makin berdiri, gonggongan itu terdengar panik, seperti anjing-anjing itu melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Pak!" Suara Arif terdengar bergetar. "Aku lihat sesuatu." Arif berdiri perlahan, mendekati celah jendela yang ditutup kain. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah kecil di antara kain dan dinding. Apa yang ia lihat membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Bayangan hitam raksasa melintas di atas rumah mereka. Bentuknya seperti keranda mayat, besar, panjang, ditopang oleh 2 batang kayu di kiri kanan. Di setiap sudutnya tergantung kain putih kotor, berkibar pelan ditiup angin malam. Namun yang membuatnya hampir tak bisa bernapas adalah sosok-sosok hitam yang berjalan mengiringi keranda itu. Sosok-sosok tinggi kurus dengan kepala tertunduk. Wajahnya tak terlihat jelas, seolah hanya bayangan. Mereka melangkah perlahan, seperti membawa sesuatu yang sangat berat. Padahal keranda itu melayang. "Pak, ada keranda di atas," bisik Arif gemetar. Matanya mulai berair. Dan seakan menjawab bisikan itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara jeritan. "Tolong, tolong aku." Suaranya lirih, jauh, seakan berasal dari dasar lembah atau perut bumi. Namun jeritan itu cukup jelas untuk membuat semua orang yang mendengarnya merinding hebat. Itu bukan suara angin. Itu suara manusia yang meminta tolong. Suara gesekan di atas rumah semakin keras, disusul dera kayu lapuk yang seolah akan patah sewaktu-waktu. Lalu, hening. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada anjing menggonggong. Hanya detak jantung mereka yang saling bersahutan. Malam terasa berjalan sangat lambat. Tak ada yang berani tidur, bahkan sekadar memejamkan mata. Mata Arif terus terpaku pada celah jendela. Setiap detik berlalu bagai jam. Mereka menunggu pagi seakan menunggu mukjizat. Ketika ayam jantan mulai berkokok samar dari kejauhan, perlahan suasana desa mulai bergerak lagi. Namun tetap saja, aura mencekam masih terasa. Pak Sanusi berdiri pelan. Tangannya masih bergetar ketika membuka pintu rumah perlahan. Udara pagi menyergap wajahnya, dingin menusuk. Namun kali ini disertai bau amis yang samar tercium. Tak lama kemudian, terdengar kegaduhan dari arah tengah desa. Suara orang berteriak, langkah kaki berlarian, dan seruan minta tolong dari warga. Pak Sanusi bergegas keluar, disusul Arif yang tak mau tinggal diam. Di ujung gang, beberapa warga berkumpul membentuk lingkaran. Ketika Pak Sanusi dan Arif mendekat, bau amis itu semakin kuat. Di tengah kerumunan, tergeletak sesosok tubuh. Laki-laki, usia sekitar 40-an, wajahnya penuh kengerian. Mata terbelalak, mulut menganga seperti hendak berteriak, namun tak ada suara keluar. Tubuhnya kaku, seperti sudah lama mati dalam posisi itu. Di sekitar mulutnya terlihat bekas pasir bercampur darah segar. "Pak Slamet," bisik salah satu warga. "Semalam dia keluar rumah. Katanya mau nyari ayam yang lepas." Seorang ibu-ibu langsung menjerit histeris. "Aku sudah bilang jangan keluar kalau malam purnama. Lampor lewat, lampor lewat." Pak Sanusi berdiri kaku. Hatinya bergolak. Baru malam kemarin ia mendengar suara keranda itu melintas di atas rumahnya. Lalu pagi ini ada warga yang ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan. Arif menatap jenazah itu dengan mata kosong. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Apapun yang mereka dengar semalam, nyata, dan mereka baru saja melihat permulaan. Hari-hari setelah kematian Pak Slamet terasa berat. Desa itu berubah seperti mayat hidup. Warga semakin tertutup, langkah kaki mereka semakin cepat, dan tak satu pun berani berbicara lama-lama di luar rumah. Bahkan siang hari pun terasa mencekam, apalagi jika langit mendung. Keluarga Pak Sanusi mencoba bersikap biasa, pura-pura sibuk membersihkan halaman, membereskan barang, atau duduk di teras sore-sore sambil menyeruput kopi. Tapi mereka semua tahu, sejak malam purnama itu, ada sesuatu yang berubah di desa itu. Dan kini,
sesuatu itu mulai masuk ke dalam rumah mereka. Gangguan pertama datang di siang bolong. Saat Bu Sumarni sedang menyapu ruang tengah, bau busuk menyengat tiba-tiba menyeruak entah dari mana. Bau itu bukan seperti bau tikus mati, melainkan bau daging busuk yang dicampur bau darah dan tanah basah. "Mira, kamu naruh apa di bawah meja?" tegur Bu Sumarni sambil berjongkok, mencoba mencari sumber bau. Namun tidak ada apapun di bawah meja. Tidak ada bangkai, tidak ada tikus, tidak ada apa-apa. Tapi bau itu makin kuat, seperti keluar dari dinding. Sorenya, Pak Sanusi memanggil Pak Hadi untuk meminta tolong memeriksa sumur dan belakang rumah. Hasilnya nihil. Sumur bersih, tidak ada bangkai hewan, tidak ada kotoran. Tapi bau busuk itu datang dan pergi sesuka hati, muncul di sudut-sudut rumah yang berbeda. "Ini tanda," bisik Pak Hadi saat hanya berdua dengan Pak Sanusi. "Biasanya kalau sudah bau begini, sebentar lagi mereka datang lagi." Pak Sanusi mulai merasakan ketakutan yang sulit ia jelaskan. Selama hidupnya, ia tak pernah percaya tahayul, tapi sekarang ketakutan itu nyata. Gangguan berikutnya datang malam hari. Suara itu kembali. GGRRKK, GGRRKK, GGRRKK. Suara kayu besar diseret. Suara roda keranda. Kali ini lebih keras, lebih berat, seperti benda itu makin dekat, makin sering berputar-putar di atas genteng. Arif duduk bersila di ruang tengah, tatapannya kosong menghadap pintu. Mira sudah tertidur di pangkuan ibunya, meringkuk sambil memeluk boneka lusuhnya. Pak Sanusi berulang kali menyalakan rokok, membiarkannya terbakar sampai habis tanpa pernah disentuh bibirnya. "Pak, kita nggak bisa terus kayak gini," gumam Bu Sumarni ketakutan. Belum sempat dijawab, Arif tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ke arah jendela. Pak, ada di luar." Pak Sanusi refleks berdiri dan mendekat ke jendela. Tapi sebelum ia sempat melihat, Arif sudah menarik tangannya. "Jangan, Pak, jangan lihat langsung." "Kenapa?" Di tengah jalan desa, ada sosok tinggi, bawa keranda. Dan benar saja, dari celah kecil di kain jendela, Pak Sanusi bisa melihat bayangan besar itu. Sosok hitam tinggi, tubuhnya kurus kering seperti tulang berbalut kain hitam, berdiri mematung membawa keranda panjang di atas bahunya. Keranda itu hitam, berhiaskan kain putih yang sobek-sobek, berkibar pelan terkena angin malam. Di sekitar sosok itu, ada sosok-sosok lain, pendampingnya. Mereka hanya bayangan, berdiri kaku, wajahnya tidak bisa dilihat jelas. Hanya gelap dengan rongga-rongga hitam tempat seharusnya mata berada. Arif mundur, lututnya lemas. "Itu Lampor, Pak." Tiba-tiba terdengar kentongan dipukul bertalu-talu dari musyalah. Bukan lagi 3 kali, melainkan cepat dan keras, seperti tanda bahaya besar. Dan yang membuat Pak Sanusi makin merinding, kentongan itu disusul oleh suara orang-orang berteriak histeris dari ujung desa. "Tolong! Ada yang diambil! Tolong!" Jeritan perempuan, disusul tangisan anak-anak, menambah suasana malam itu menjadi neraka hidup. Pak Sanusi langsung menutup semua celah jendela dengan kain dan kayu. Ia berlari ke dapur, mengangkat kayu panjang yang biasa digunakan untuk jemuran sebagai senjata. Meski dalam hatinya ia tahu, apapun yang ada di luar sana bukan sesuatu yang bisa dikalahkan dengan kayu. Di sudut ruangan, Arif gemetar hebat. Tapi bukan hanya karena ketakutan. Ia mulai melihat sesuatu yang lebih buruk. Di bawah pohon waru tua di depan rumah mereka, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya hitam pekat menjuntai hingga menyapu tanah. Pakaiannya lusuh, penuh lumpur. Wajahnya samar-samar terlihat pucat dengan mata hitam tanpa bola mata. Perempuan itu hanya berdiri diam, kepala sedikit menunduk. Tangannya menggenggam ujung kain putih yang kusut. "Pak, perempuan itu lagi," gumam Arif dengan suara tercekat. Sudah beberapa malam terakhir Arif melihat perempuan itu berdiri di sana. Awalnya samar, sekarang semakin jelas. "Dia, kayaknya yang ngikutin kita." Suara kayu diseret di atas genteng semakin keras. Kali ini diselingi suara langkah kaki,
seperti puluhan orang berjalan berbaris, membawa beban berat. Duk, duk, duk. Lampor lewat, bisik Pak Sanusi, untuk pertama kalinya mengucapkan kata itu dengan penuh rasa takut yang nyata. Dan di tengah semua suara horor itu, suara jeritan orang-orang terdengar lagi. Ada satu suara yang begitu jelas, membuat jantung Pak Sanusi berdebar keras. "Bapak, tolong!" Itu suara anak kecil. Tapi, anak siapa? Atau bukan manusia? Suara tawa perempuan tua kembali terdengar, melengking panjang, menembus dinding rumah. Aha, aha, aha. Dan malam itu, keluarga Pak Sanusi hanya bisa duduk berdiam diri, menunggu pagi yang terasa tak akan pernah datang. Malam semakin menebal. Suara kentongan dari musyalah sudah berhenti sejak beberapa saat lalu, digantikan dengan jeritan histeris yang semakin lama semakin jauh, seperti menyeret penderitaan ke kegelapan yang lebih dalam. Di luar, suara roda keranda yang berderak itu terus berputar-putar mengelilingi rumah, diselingi tawa perempuan tua yang melengking seperti besi digesek kaca. Di dalam rumah, keluarga Pak Sanusi duduk membeku dalam ketakutan yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Bu Sumarni mulai tak kuat. Kepanikan menguasai dirinya, lebih kuat dari rasa takut. Pandangannya gelisah. Jantungnya berdegup tak beraturan. "Pak, kita harus keluar dari sini. Kita harus cari orang. Pak, kita nggak bisa cuma nunggu mati begini." Bisiknya keras, gemetar. "Diam, Marni," bentak Pak Sanusi pelan. "Kau nggak lihat apa yang terjadi semalam? Si Slamet aja mati karena keluar malam. Tapi kita nggak bisa begini terus. Kita harus ke rumah Pak Hadi atau siapapun yang bisa nolongin kita." Pak Sanusi menahan napas, hatinya berkecamuk. Ia tahu apa yang dikatakan istrinya ada benarnya, tapi melanggar larangan malam itu seperti mengundang kematian sendiri. Tanpa menunggu izin suaminya, Bu Sumarni berdiri. Ditariknya kain penutup jendela, melirik keluar sebentar. Jalanan sepi, hanya remang cahaya bulan purnama yang menerpa gang kecil depan rumah. Tidak ada suara langkah, hanya desir angin malam yang seakan berbisik mengantarkan maut. Dengan cepat, Bu Sumarni membuka pintu rumah. "Marni, jangan!" Pak Sanusi berteriak tertahan, namun istrinya sudah melangkah keluar dengan langkah terburu-buru, meninggalkan bau tanah lembab di dalam rumah. "Pak Hadi! Pak Hadi!" teriak Bu Sumarni pelan sambil berlari di antara gelapnya gang. Tiba-tiba, suara langkah, banyak, berat. Langkah-langkah itu datang dari arah tikungan, seperti puluhan kaki menyeret beban yang sangat berat. Dari balik bayangan rumah-rumah tua, rombongan itu muncul. Mereka, makhluk-makhluk itu, sosok-sosok hitam, tinggi, tubuhnya bolong-bolong seperti daging busuk yang sudah lama dimakan ulat. Beberapa di antara mereka tidak memiliki wajah, hanya lubang gelap di tempat seharusnya ada mata dan mulut. Ada yang berdiri bungkuk, ada yang menyeret salah satu kakinya yang patah. Dan di tengah-tengah mereka, keranda mayat itu. Keranda itu besar, hitam, basah oleh cairan aneh yang menetes seperti darah, digotong oleh 4 sosok yang tubuhnya compang-camping, seperti mayat yang berjalan kembali dari kubur. Di antara iringan itu, perempuan berambut panjang yang selalu dilihat Arif, berjalan sambil menundukkan kepala. Kini, Bu Sumarni bisa melihat dengan jelas wajahnya. Hancur, kulitnya sobek-sobek, matanya kosong hitam, bibirnya compang-camping menyeringai. Malam itu, Bu Sumarni berpapasan langsung dengan arak-arakan kematian. Kakinya gemetar, nafasnya tercekat, tak ada teriakan, tak ada kekuatan untuk lari. Dunia seolah membeku, dan dalam diam itu, salah satu makhluk itu menoleh, menatap tepat ke matanya. "Marni!" Suara Pak Sanusi yang berlari dari belakang membuyarkan sekejap rasa beku itu. Ia menarik tangan istrinya sekuat tenaga, mencoba membawanya lari. Namun terlambat. Salah satu sosok dalam rombongan itu mengangkat tangannya yang panjang, penuh luka terbuka, lalu menunjuk langsung ke arah mereka. "Koe, milimetu, koe tak gowo. Kau berani keluar, akan aku bawa." Angin kencang berhembus tiba-tiba,
membuat daun-daun berguguran seperti hujan. Suara keranda berderak keras, dan semua makhluk itu bergerak serempak, melangkah cepat ke arah Pak Sanusi dan istrinya. Lari, Marni, lari! Pak Sanusi menyeret istrinya, berlari secepat mungkin ke arah rumah, tapi langkah mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuh mereka. Udara di sekitar berubah dingin, sangat dingin. Nafas mereka berubah menjadi uap putih. Suara langkah makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Terdengar jelas suara kaki yang menginjak air kotor. Plak, plak, plak. Diselingi tawa lirih dari makhluk perempuan yang memimpin barisan itu. Ketika hampir mencapai pintu rumah. Dor! Pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras, tepat di depan mereka. Dari dalam rumah, Arif dan Mira menjerit, berusaha membuka pintu dari dalam, namun pintu seakan terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Pak Sanusi dan Bu Sumarni terjebak di luar. Buka Aa! Buka pintunya Aa! Teriak Arif panik dari dalam, memutar knop pintu sekuat tenaga. Pak Sanusi menoleh ke belakang, dan seketika itu juga, keranda hitam itu melayang perlahan, tepat di atas kepala mereka. Aha! 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 Tawa perempuan tua itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat, seperti berbisik tepat di telinga. Tangan-tangan hitam kotor mulai meraih mereka. Pak Sanusi merasakan jari-jari dingin mencengkeram leher dan lengannya, menarik pelan-pelan, seperti mengundang mereka masuk ke dalam barisan kematian. Bu Sumarni berteriak. Suaranya menghilang ditelan desir angin. Matanya membelalak, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Dan di dalam rumah, Arif dan Mira hanya bisa mendengar suara benda berat diseret di atas genteng, berputar, mengelilingi rumah. GGRRKK, GGRRKK, GGRRKK. Lalu, semuanya gelap. Pagi itu, langit di atas desa diselimuti mendung tebal. Cahaya matahari nyaris tidak mampu menembus kabut yang bergelantungan rendah di atas pepohonan dan atap-atap rumah penduduk. Udara pagi yang biasanya segar terasa pengap. Berbau tanah basah bercampur amis yang samar. Beberapa warga yang berani keluar rumah pagi itu langsung membeku ketika menemukan dua sosok tubuh tergeletak di pinggir jalan desa. Itu Pak Sanusi dan istrinya, Bu Sumarni. Tubuh mereka kaku, kulit mereka membiru seperti habis dicekik. Di leher Pak Sanusi tampak bekas jari-jari berwarna hitam membekas jelas. Mata mereka tertutup, namun dahi Pak Sanusi berkeringat, seperti orang yang sedang mengalami mimpi buruk yang sangat panjang. Seluruh tubuh mereka penuh lebam hitam keunguan, seperti habis dihantam benda keras atau terbentur berkali-kali. Gusti Allah, desis salah satu warga tua yang pertama kali menemukan mereka. Tak jauh dari sana, di dalam rumahnya sendiri, Arif dan Mira ditemukan oleh Pak Hadi dan beberapa warga lain. Mereka berdua duduk di sudut ruangan, memeluk satu sama lain. Tubuh mereka gemetar hebat. Mata Mira sembab, basah oleh air mata. Sedangkan Arif hanya duduk diam sambil menggambar sesuatu di lantai dengan arang. Pak Hadi berjongkok, melihat apa yang digambar Arif. Bentuk keranda, tapi bukan keranda biasa. Di sisi-sisinya, Arif menggambar sesuatu seperti sayap besar yang robek-robek. Dan di atas keranda itu, berdiri sosok tinggi berjubah hitam dengan lingkaran putih di belakangnya, bulan purnama. Anak ini kerasukan takut, bisik salah satu warga. Sejak pagi itu, Arif tidak pernah berbicara lagi. Yang dia lakukan hanyalah terus menggambar keranda itu dimanapun ada ruang kosong. Di lantai, di dinding kayu rumah, bahkan di tembok musyalah desa ketika mereka ditampung sementara. Beberapa orang desa mulai bergumam ketakutan. Dia ngelihat lampor. Dia dibawa, tapi dilepas. Pasti ada sebabnya. 3 hari setelah kejadian itu, Pak Sanusi sadar. Namun yang bangun bukan lagi pria tangguh yang dulu datang penuh harapan membawa keluarganya ke desa pesisir itu. Ia hanya duduk diam. Tatapannya kosong menembus dinding. Ketika warga bertanya, ia hanya menjawab dengan suara lirih. Aku salah, aku melanggar. Mereka nggak suka, mereka nggak akan pergi. Pak Hadi, satu-satunya orang yang berani mendekat, menepuk pundaknya perlahan. Sudah, Sanusi,
Pergilah, tinggalkan desa ini. Dan itulah yang akhirnya mereka lakukan. Beberapa warga membantu keluarga itu mengangkut barang seadanya. Tidak ada perpisahan, tidak ada upacara pamit. Semuanya berlangsung dalam diam. Warga hanya menatap dari balik jendela, sebagian berbisik pelan, sebagian lain hanya menunduk, seperti merasa bersalah membiarkan kejadian itu menimpa pendatang baru tersebut. Mobil tua Pak Sanusi perlahan meninggalkan desa, membawa sisa-sisa keluarganya yang hancur. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan baik-baik saja setelah itu. Namun yang pasti, desa itu tidak pernah sama lagi. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Sanusi dan keluarganya, desas-desus semakin ramai. Setiap malam Jumat Purnama, warga mendengar suara keranda terbang melintasi langit desa. Suaranya terdengar berat, seperti kayu lapuk yang diseret, diselingi suara tawa perempuan tua yang menggema di antara angin laut. Tak jarang, beberapa warga juga mendengar suara anak kecil memanggil-manggil nama mereka dari kejauhan. "Pak, Bu, tolong!" Dan selalu ada yang bersumpah bahwa mereka melihat bayangan keranda bersayap robek melintas di atas atap rumah. Lambat laun, orang-orang percaya bahwa keluarga Pak Sanusi membawa sesuatu dari desa itu. Sesuatu yang tidak semestinya dibangunkan. Dan sesuatu itu belum selesai menagih janji. Ada yang bilang Pak Sanusi masih dihantui sampai hari ini, dimanapun mereka tinggal. Ada juga yang berbisik bahwa anak sulungnya, Arif, sesekali mengigau keras di malam hari sambil menyebut satu kata berulang-ulang. Lampor, lampor, lampor. Kini, desa itu terkenal sebagai desa keranda. Tak ada lagi yang berani keluar malam saat purnama penuh. Jalan setapak menuju laut sudah mulai ditumbuhi semak. Rumah tua Pak Sanusi dibiarkan kosong, terkunci rapat. Dan suara gamelan aneh masih kadang terdengar samar dari arah laut. Bercampur suara ombak yang membawa arwah-arwah penasaran menunggu giliran siapa lagi yang berani melanggar larangan malam lampor. Kutukan belum selesai. Dan mungkin tidak akan pernah selesai. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.